Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Maria SPD, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya guru di SMA Negeri 1 Tabang, mengajar mata pelajaran biologi kelas 10. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melakukan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran untuk mapel biologi pada materi replikasi virus kelas 10. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang akan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Yang mana? Yang Bu. Namanya? Baik Bu. Oke, masih bersemangat? Masih Bu. Ada yang tidak sehat? Ada satu ya? Yang tidak sehat? Masih bisa mengikuti pelajaran? Baik, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Ibu akan kehadiran kalian dulu. Andi, Bambang, Dela, Devita, Ferdian. Anak-anak, Ibu setelah Ibu mengecek hadiran kalian, ternyata masih ada beberapa teman kalian yang tidak turun ya. Tidak pernah sakit atau jin, ya. Jadi pesan Ibu atau saran dari Ibu, kalian minta menjaga kesehatan ya, supaya pada saat kalian menjalankan pendidikan kalian di sekolah, ya, tidak terjadi hambatan atau kendala yang terkait dengan kesehatan kalian. Oke, bisa dimengerti? Oke. Sekarang Ibu akan memberi 3 pertanyaan, ya. Oke. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Tanya pertama, apakah virus termasuk makhluk hidup? Oke, Widi. Ya, karena virus dapat berkembang biak. Oke, jawabannya sangat tepat. Kita beri plus untuk Widi. Jadi virus bisa dikatakan sebagai makhluk hidup karena dia bisa berkembang biak atau bereproduksi atau memperbanyak diri, ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut kalian apakah virus juga bisa disebut sebagai makhluk tidak hidup? Bisa, karena virus tidak memiliki sel dan virus tidak berreproduksi sendiri tanpa inang. Oke, jawaban yang sangat tepat. Beri applause untuk Ani. Pertanyaan yang terakhir, selain menginfeksi manusia, apakah virus juga bisa menginfeksi tanaman? Seandainya jawabannya iya atau tidak, seandainya jawabannya iya, silakan sebutkan jawabannya. Ya? Oh, ini. Ya, Dela, silakan. Oke, betul sekali. Bisa didengar oleh teman-temannya? Jawabannya? Bisa? Oke, berikan applause untuk Dela. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberitahu kalian untuk mempelajari materi replikasi virus, ya. Di rumah sudah dibaca materinya? Ya, hanya Ibu harus nyampaikan dulu capaian pelajaran untuk biologi ya. Jadi pada fase akhir, pada fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, ya, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, kemampuan ekosistem dan interaksi atas komponen serta perubahan lingkungan. Jadi itu capaian pembelajaran
ada biologi. Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat atau mampu menganalisis replikasi virus secara litik melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, membaca artikel yang diperoleh dari internet, dan juga buku pelajaran, serta berdiskusi kelompok dengan tepat dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis replikasi virus secara lisogenik melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, membaca artikel yang diperoleh dari internet, dan juga buku pelajaran, serta berdiskusi kelompok dengan tepat dan benar. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran dari pertemuan kita hari ini akan membahas replikasi virus. Coba perhatikan yang di depan. Replikasi virus adalah secara sederhana, replikasi virus itu bisa disebut sebagai proses perkembangbiakan virus, ya, atau cara reproduksi dari virus, atau cara memperbanyak diri dari virus itu sendiri. Dalam replikasi virus terjadi melalui dua daur, ya. Dua daur, yaitu yang pertama adalah daur litik dan yang kedua adalah daur lisogenik. Oke, pengertian replikasi virus dan juga tentang daur litik dan daur lisogenik, ya, akan dapat kalian pahami lebih dalam ya pada saat kalian mengerjakan KKPD nanti, ya. Nanti gua akan bagikan KKPD dan silakan kalian mengerjakan, ya, untuk lebih memahami materi replikasi virus, baik pengertiannya, baik tahapan-tahapan dari daur litik dan daur lisogenik, maupun perbedaan apa sih yang ada pada daur litik dan daur lisogenik. Apa yang itu bisa dimengerti? Oke, Ibu minta kalian simak baik-baik video pembelajaran ini, ya, untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang reproduksi atau replikasi virus. Silakan simak, ya. Tahukah teman-teman bagaimana proses perkembangbiakan virus? Virus berkembang biak dengan cara bereplikasi. Sebelum mengalami replikasi, virus harus berada di tubuh inang yang cocok untuk memperbanyak diri. Proses replikasi. Anak-anak ini berikan KKPD, ya. Oke, ini kelompok 3 dan kelompok 4. Coba perhatikan, ya, untuk pengerjaan LKPD, ya, yang perlu kalian perhatikan yang pertama adalah petunjuk pengerjaannya, ya. Di lembaran LKPD itu sudah Ibu cantumkan, ya, petunjuk atau cara pengerjaannya, ya. Setelah itu dibaca soalnya baik-baik, ya. Jadi nanti silakan kalian simak dulu sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya. Petunjuknya sudah ada. Sudah bisa dipahami? Siap melaksanakan diskusi kelompoknya? Oke. Sebelum kalian melanjutkan diskusi kelompok kalian, Ibu ingin membawa kalian melakukan ice breaking dulu, ya. Tepuk 1. Tepuk 1,5. A. Tepuk 2. Tepuk 2,5. I. Tepuk 3. Tepuk 3,5. Oke, bagus. Silakan duduk. Oke, sudah sama lagi. Sudah sama lagi. Fokusnya sudah membaik. Sudah. Kalau sudah, silakan lanjutkan diskusi kelompok kalian.
Sedangkan pada siklus isogenik tidak terjadi pemecahan sel inang dan virus tersebut mengalami apa yang dimaksud? Nah, saya dapat ini. Replikasi virus adalah pembentukan virus biologis selama terjadi di proses infeksi di sel target yang akan menjadi hostnya. Virus harus terlebih dahulu masuk ke dalam sel, namun replikasi virus dapat terjadi. Yang dimaksud replikasi virus, proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Kalian tidak dimengerti? Oh, pada lagi. Karena memang jawabannya balik. Ya, tulis aja di sini jawabannya. Tapi kalau di sini bisa di. Tapi simak dulu videonya. Simak dulu videonya. Yang ini kan bukan ini udah video tadi kan. Nanti sekarang simak videonya. Terus ya, cocokkan. Mana kartunya tadi? Ada kartunya kan? Oke, ini kan ada 2 kartu kan? Seperti yang ibu jelaskan tadi. Nah, ini kartu tahapannya. Terus ini kartu yang berisi keterangan dari setiap tahapan. Ya. Jadi tugas kalian ditempel aja di sini. Ininya ditempel di sini, terus ini Enggak, ditempelnya seperti biasa aja. Misalnya tahapannya di atas, terus keterangan di bawah. Iya, lihat aja. Paham, lihat aja. Udah ngerti? Oke, silakan. Bakteri yang vakum menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan akan serabut ekornya. Pada fase injeksi, ibu ekor berkontraksi untuk membentuk jaringan epitelit dan sel bawah. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. DNA virus menempel pada bagian pusat di dalam sel inang. DNA ini kemudian disebut provirus. Setiap kali DNA virus bereplikasi, provirus juga ikut bereplikasi. Pada setiap sel membelah, provirus juga akan berbagi pada
Sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan? Selesai. Sekarang lanjutkan.
Bagaimana? Udah selesai? Diskusi kampungnya udah selesai? Udah mendapatkan kesimpulannya? Nah, berarti siap presentasi ya? Oke, ketua kelompok sudah ditentukan ya? Oke, Ibu berikan kesempatan yang pertama kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Laura Purwosari. Saya selanjutnya kami akan menjelaskan materi tentang logistik pada replikasi virus. Berikut adalah tahapan-tahapan dari daur petik. Yang pertama, adsorpsi. Tujuan menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Dan penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Tuhan. Yang kedua adalah penetrasi. Adalah ujung serabut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dan memenetrasi sel inang. Selanjutnya virus akan menginjeksikan materi genetiknya sehingga vaksin virus menjadi kosong atau mati. Penjelasan yang ketiga adalah sintesis. Asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuklah virion baru. Untuk membuat asam nukleat, salinan genom dan protein komponen virus kemudian membentuk bagian-bagian tubuh virus yang baru. Yang kelima, krisis. Pemeriksaan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim itu berfungsi merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang baru. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa yang dimaksud dengan perbedaan fisika nuklear dengan fisika virulen? Baiklah, kami akan menjawab. Virus non-virulen yaitu tidak menyebabkan sel inang pecah saat menduplikasikan diri. Virus bereproduksi mengikuti reproduksi sel inangnya. Virulensi adalah kemampuan mikroorganisme patogenik untuk menyebabkan kerusakan pada inang. Jelas? Dan dari presentasi kami, jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kita lanjut kesempatan diberikan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi. Oke, silakan maju kelompok 2. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang replikasi virus pada siklus infogenik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Saya Bella, saya Febri, saya Dewi. Oke, kami akan menjelaskan tentang tahap-tahap siklus infogenik. Ini adalah fase pada tahap ini sama dengan apa yang terjadi pada siklus biasa, di mana virus akan menempel pada tahap ini. Virus akan memasukkan menggunakan rantai asam nukleat yang disebut tadi untuk kesatuan yang disebut protein. Produksi virus akan pada siklus isogenik pada berubah menjadi siklus titik karena dipicu oleh
Saya Rio. Saya akan menjelaskan apa saja perbedaan antara teori fisik dan teori psikologi. Teori fisik itu bersifat menilai, sedangkan teori psikologi itu bersifat kualitatif. Teori fisik menghasilkan virus dan plasma, sedangkan teori psikologi menghasilkan virus biasa. Teori fisik tidak terdapat faktor perkawinan dan pernikahan, sedangkan teori psikologi terdapat faktor perkawinan dan pernikahan. Selamat siang. Ya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan, perkenalkan saya sebagai ketua kelompok, nama saya Andi. Kami akan mempresentasikan tentang reproduksi. Oke, jadi tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya, dengan baik dan benar ya. Jadi sekarang kita akan membuat kesimpulan ya, kesimpulan dari hasil diskusi dari setiap kelompok ya. Siapa yang bisa bantu untuk membuat kesimpulan? Oke, Rila, silakan. Kesimpulan dari dialektik pada replikasi virus. Berikut adalah pengakuan dari dialektik. Yang pertama terdiri dari absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan terakhir mimesis. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Pengakuan replikasi virus dalam tubuh. Yang pertama, penempelan, penetrasi, pembentukan, tingkat penyebaran, dan mimesis. Oke, baik. Ada lagi? Kesimpulan. Oke, silakan. Kesimpulannya itu alat-alat tentang psikologi. Tes absorptif, tes injeksi, faktor penggabungan, faktor pengolahan, faktor pemisahan, faktor teknik, faktor sintesis, faktor registrasi, faktor perakitan, dan faktor itu. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Kesimpulan dari perbedaan teori dan produksi. Teori bersifat ambigu, sedangkan teori bersifat fluid. Teori menghasilkan virus yang ganas, sedangkan teori psikologi menghasilkan virus biasa. Oke, bagus. Kita sudah membuat kesimpulan dari hasil diskusi kali ini. KPD-nya dikumpulkan untuk setiap kelompok. KPD-nya dikumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Silakan siapkan kertas lembar ya, kertas lembar tentang tulis kalian. Karena Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Hanya 2 pertanyaan sebagai evaluasi terhadap pembelajaran pada hari ini. Oke, udah? Silakan dicatat soalnya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan replikasi virus. Lalu yang kedua,
sudah kalian pelajari pada hari ini? Tentang replikasi virus. Oke, tentang replikasi virus. Apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran, dari proses pembelajaran kita? Baik dari kalian menyaksikan video pembelajaran, baik kalian melakukan diskusi, kira-kira wawasan apa atau pengetahuan apa yang sudah kalian dapat? Oke, berarti kalian sudah mengerti tentang pengertian dari replikasi virus ya, yaitu cara virus bereproduksi ya atau berkembang biak. Ada lagi yang sudah dimengerti? Oke, kalian juga sudah mendapatkan pengetahuan apa perbedaan dari daun litik dan daun organik. Replikasi virus terjadi pada itu berapa? Daun litik dan daun organik. Oke, apakah masih ada yang belum mengerti? Oke, bagus. Berarti video pembelajaran kita pada hari ini berhasil ya, bisa dikatakan berhasil dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan nanti kalian mempelajari ya, bab 5 ya pada buku pelajaran biologi kelas 1 ya. Nanti bisa dipinjam di perpustakaan. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Ada pertanyaan? Ada. Kalau sudah, silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Baik, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dan ucapkan terima kasih ya. Terus jaga kesehatan kalian ya. Sehingga pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa bertemu kembali. Oke, selamat siang.